Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan pelajaran IPS bersama Bu Aster. Anak-anak sudah siap kan buku tugasnya, buku catatan, dan buku paketnya? Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai belajar pada pagi hari ini. Anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar materi benua Australia. Nah, nanti setelah kalian belajar materi benua Australia ini, diharapkan kalian bisa menyebutkan letak benua Australia, menyebutkan negara bagian di benua Australia, menyebutkan kondisi fisik di benua Australia, dan menyebutkan pembagian iklim di benua Australia. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak video berikut ini. Anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang benua Australia? Suku aborigin? Ataukah kanguru? Atau mungkin bangunan yang indah, yaitu gedung Opera House? Nah, memang benua Australia memiliki ciri khas yang mudah kita mengingatnya. Benua Australia terletak berdekatan dengan negara kita, lebih tepatnya di sebelah selatan negara Indonesia. Benua Australia merupakan benua yang unik. Kenapa? Karena meskipun terletak di sebelah selatan benua Asia, tetapi penduduknya sebagian besar penduduk ras Kaukasoid yang berasal dari benua Eropa. Benua Australia disebut juga sebagai benua baru karena ditemukan baru beberapa ratus tahun yang lalu oleh penjelajah Eropa. Benua Australia disebut juga sebagai negara benua karena wilayahnya dikuasai oleh satu negara, yaitu Australia. Nah, Australia berasal dari kata Australis, dari bahasa Latin yang berarti selatan. Nah, benua Australia ditemukan oleh 3 penjelajah yang datang secara bergantian. Yang pertama, tahun 1606, bernama Willem Jansz, seorang pelaut dari Belanda yang mendarat pada teluk di ujung utara Australia yang dinamakan dengan Teluk Carpentaria. Kemudian yang kedua, tahun 1644, seorang pelaut asal Belanda yang bernama Abel Tasman mendarat di 2 pulau, yaitu Pulau Tasmania dan Pulau Selandia Baru yang terletak di sebelah selatan dan tenggara Australia. Kemudian yang ketiga, James Cook, seorang pelaut asal Inggris yang berhasil mendarat di daerah pantai timur Australia, lebih tepatnya tahun 1770. Secara astronomis, benua Australia terletak pada 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur. Nah, berdasarkan letak astronomis tadi, bisa kita simpulkan bahwa seluruh wilayah benua Australia terletak di belahan bumi selatan. Kemudian secara geografis, benua Australia di sebelah utara berbatasan dengan perairan negara Indonesia, yaitu Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Australia merupakan benua yang terkecil dari 5 benua yang ada di dunia. Luasnya sekitar 8.945.000 km persegi dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Sebagian besar atau 70% wilayah benua Australia berupa gurun dan semi gurun karena letaknya berada pada zona turunnya massa udara atau zona subsidensi. Benua Australia terbagi menjadi 6 negara bagian,
yaitu 1. Australia Utara, ibu kota di Darwin. 2. Australia Barat, ibu kota di Perth. 3. Australia Selatan, ibu kota di Adelaide. 4. Queensland, ibu kota di Brisbane. 5. New South Wales, ibu kota di Sydney. Dan yang keenam, Victoria, ibu kota di Melbourne. Kemudian selain 6 negara bagian, juga terdapat 2 wilayah teritorial atau wilayah hukum, yaitu Tasmania, ibu kota di Hobart, dan daerah khusus ibu kota Australia, ibu kota di Canberra. Kondisi fisik benua Australia secara geologis terbagi menjadi 3 bagian yang utama. Yang pertama, bagian timur merupakan barisan pegunungan yang memanjang dari Tanjung York di utara sampai Pulau Tasmania yang disebut sebagai pegunungan pemisah besar atau Great Dividing Range. Terdiri dari beberapa pegunungan, yaitu pegunungan New England Range dan pegunungan Alpen Australia yang terletak di sebelah selatan. Puncak tertingginya yaitu Gunung Kosciuszko dengan ketinggian kurang lebih 2.230 meter. Di sebelah timur pegunungan pemisah besar terdapat dataran pantai yang menyempit. Kemudian bagian yang kedua di sebelah barat merupakan dataran tinggi atau plato yang dijuluki sebagai perisai Australia. Sebagian besar wilayah barat dan tengah merupakan gurun pasir, yaitu Gurun Victoria dan Gurun Gibson. Di wilayah pedalaman utara terdapat pegunungan McDonald dan ke arah selatan terdapat pegunungan Musgrave. Kemudian yang bagian ketiga yaitu daerah barisan pegunungan timur dan pegunungan plato barat yang terdapat lembah Murray Darling dan dataran rendah Danau Erie atau danau yang terbesar di Australia. Kemudian dialiri sungai Darling, Murray, Lachlan, Mount Beach, dan sungai Swan. Di cekungan Murray terdapat sumber air Artesis. Kondisi iklim benua Australia berdasarkan letaknya, iklim di benua Australia terbagi menjadi 4. Yang pertama, bagian utara beriklim tropis dengan musim hujan pada bulan Oktober sampai April dan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober. Kemudian bagian barat, tengah, dan selatan beriklim gurun yang bersifat kering dengan perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam. Yang ketiga, bagian pantai selatan Victoria dan Pulau Tasmania beriklim laut sedang yang dipengaruhi oleh angin barat dan pada musim dingin banyak terdapat turun hujan. Kemudian yang keempat, pantai timur Australia beriklim laut yang dipengaruhi oleh angin pasat tenggara. Demikian anak-anak materi tentang benua Australia. Selanjutnya kalian siapkan buku tugasnya, kemudian kalian kerjakan soal berikut sebagai tugas yang kelima. Pertanyaannya, 1. Sebutkan letak benua Australia. 2. Sebutkan negara bagian di benua Australia. 3. Sebutkan kondisi fisik di benua Australia. 4. Sebutkan pembagian iklim di benua Australia. Oke, segera kalian kerjakan, jangan ditunda-tunda, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah melihat videonya kan? Nah, semoga kalian bisa memahami video materi tentang benua Australia dengan baik. Nah, minggu depan kita
kondisi sumber daya alam di benua Asia dan benua lainnya, dan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Kalian siapkan terlebih dahulu dengan membaca materi tersebut di